Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya. Tsumma dzakaran nazimu, kemudian menyebutkan an-nazimu, siapa nazim, annal muqaddimati, bahwa sesungguhnya premis-premis, la buddah, ialah harus, antantahia, apa berujung, berakhir atau bermuara, apa al-muqaddimah, ila darurati, pada darurah. Yang dimaksud dengan darurah itu apa? Bihaitsu, dengan sekiranya la yuhtaju, tidak dibutuhkan, fi fahmi maknaha, apa di dalam memahami maknanya al-muqaddimat, ila ta'ammulin, pada berfikir. Jadi premis, baik premis kubro maupun premis suro yang menyusun sebuah silogisme itu harus bermuara pada muqaddimah daruriyah atau premis yang bersifat aksiomatik, yang mana kebenaran dari premis aksiomatik ini tidak butuh pada dalil. Jadi yang dimaksud dengan muqaddimah daruriyah atau premis aksiomatik itu adalah premis yang kebenarannya itu tidak butuh pada dalil atau tidak butuh pada berpikir. Di sini ila ta'ammul. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalau di dalam tasdik, proposisi atau premis, maksudnya adalah tidak butuh pada dalil. Kenapa premis yang menyusun sebuah silogisme itu harus berujung pada muqaddimah daruriyah? Karena nanti kalau tidak berujung pada muqaddimah daruriyah, maka nanti akan berkonsekuensi pada daur dan tasalsul. Sementara daur dan tasalsul itu mustahil aklan, mustahil terjadi secara akal. Li'annaha, karena sesungguhnya apa al-muqaddimat, laukanat, ialah andaikan ada al-muqaddimat, nadhariyatan, ialah bersifat spekulatif, ya tawakofuh, maka bergantung, al-ilmu, apa mengetahui, biha dengan al-muqaddimat, ala ghairiha, atas selain al-muqaddimat. Wadzalikal ghairu, dan adapun yang lain tersebut, yuhtajuh, ialah dibutuhkan, lin nadhari, apa untuk nazar, bernalar, fihi, di dalam dzalikal ghair. Fayatawaqqafu, maka bergantung, al ilmu, apa mengetahui, bihi dengan dzalikal ghair, ala ghairihi, atas selain dzalikal ghair, ila ahli, begitu seterusnya. La lazimah, maka mengikuti atau luzum, ala dzalika, atas hal tersebut, ailau kanat nadhariyatan, ad-daur, apa daur, awit tasalsul, atau tasalsul. Jadi kalau muqaddimah, premis yang menyusun silogisme itu semuanya terdiri dari nadhariyah atau dari muqaddimah nadhariyah, premis yang bersifat spekulatif, maka nanti akan berkonsekuensi pada daur dan tasalsul. Kenapa? Karena setiap muqaddimah nadhariyah, premis yang bersifat spekulatif itu, untuk mengetahui kebenarannya itu butuh pada dalil. Nah,
Begitu juga seterusnya. Muqaddimah yang menjelaskan muqaddimah sebelumnya yang juga sama-sama nadhariyah itu butuh pada muqaddimah nadhariyah yang lain, butuh pada dalil yang lain. Nah, dalil yang dijadikan sebagai dasar ini juga butuh pada dalil yang lain. Maka konsekuensinya nanti imma daur, ada kalanya daur, atau tasalsul. Karena itu muqaddimah itu harus bermuara berujung pada muqaddimah doruriyah, pada premis yang bersifat aksiomatik. Wadauru dan adapun daur, ini definisi dari daur, tawakkufu kulli wahidin ialah bergantungnya masing-masing satu minasyai'aini dari dua hal alal akhir atas yang lain. Misalnya keberadaan A bergantung pada keberadaan B. Keberadaan B bergantung kepada keberadaan A. Ini kan mustahil. Nah, ini namanya daur. Ini tidak boleh, mustahil secara aklan, secara akal. Wat tasalsul dan adapun tasalsul ini yang dinamakan tasalsul, tawakkufu syai'i ialah bergantungnya sesuatu ala asya'a atas sesuatu yang lain ghairi mutanahiyatin yang tidak berujung. Yang dinamakan tasalsul itu adalah keberadaan sesuatu bergantung kepada sesuatu sebelumnya. Keberadaan sesuatu sebelumnya ini bergantung kepada keberadaan sebelumnya lagi. Begitu seterusnya tanpa ujung. Itu yang disebut dengan tasalsul. Misalnya A butuh pada B, B butuh pada E butuh pada D, D butuh pada N, dan begitu seterusnya tanpa ujung. Itu yang dimaksud dengan tasalsul. Nah, dan tasalsul ini mustahil aklan. Misaluma muqaddamatuhu doruriyatun. Adapun contohnya sesuatu, kias, silogisme. Muqaddamatuhu yang adapun premis-premisnya ma. Doruriyatun ialah bersifat aksiomatik, bersifat doruri. Artinya kebenarannya tidak butuh pada dalil. Contohnya, ialah as-samaniyatu adapun 8 tangkosim ialah terbagi apa samanya bimutasawiyah ini dengan dua yang setara. Artinya 8 ini ya bisa dibagi dua. Wa kullu munqasimin dan adapun setiap sesuatu yang terbagi bimutasawiyah ini dengan dua yang setara, setiap angka yang bisa dibagi dua, zaujun adalah disebut dengan genap, zauj. Yuntiju, maka melahirkan kesimpulan apa? Misal as-samaniyatu tangqasimu bimutasawiyah ini, kesimpulannya adalah as-samaniyatu zaujun. Adapun 8 adalah genap. Nah, as-samaniyatu tangqasimu bimutasawiyah ini adalah doruri, aksiomatik. Kebenarannya tidak butuh pada dalil. Melainkan ini nanti yang disebut dengan badihi al-fitri. Al-badihi al-fitri. Al-badihi al-fitri ini termasuk bagian dari al-badihiyat. Artinya premis atau proposisi yang kebenarannya tidak butuh pada dalil. Wa kullu munqasimin bimutasawiyaini zaujun. Ini adalah definisi dari zauj. Dan setiap angka yang bisa dibagi dua itu adalah genap. Ini adalah definisi dari zauj, dari genap. Nah, ini juga aksiomatik, bersifat aksiomatik. Maka kesimpulannya adalah az-zaman itu zaujun. Wa misaluma dan adapun contohnya kias sesuatu, ini isinya adalah kias. Muqaddamatuhu yang adapun premis-premisnya managoriyatun ialah bersifat spekulatif. Bersifat spekulatif artinya kebenarannya membutuhkan pada dalil. Untuk memahaminya butuh pada dalil. Ma ialah sesuatu idza aradna apabila berkehendak kita al istidlalah untuk berargumen ala wujubi wujudihi ta'ala atas kewajiban adanya Allah Ta'ala. Fanaqulu
maka berkata kita mustadillina dengan berdalil bil qiyasi syarti al istisnai dengan silogisme syarti al istisnai. Nanti akan dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan qiyas syarti al istisnai ini. Qiyas itu kan dibagi dua. Ada qiyas hamli yang sebelumnya sudah dijelaskan, ada nanti qiyas syarti atau qiyas istisnai. Laulam yakun laulam yakun subhanahu, andaikan tidak ada subhanahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala, wajibal wujudi ialah wajib ada, lakana maka sungguh ada siapa subhanahu wa ta'ala, jaizahu ialah boleh ada atau mungkin wujud, jaizal wujud, mungkin wujud. Karena pilihannya hanya ada dua. Kalau tidak wajib wujud, Allah itu ya jaizal wujud. Tidak ada pilihan ketiga. Walau kana jaizahu, dan andaikan ada siapa Allah, jaizahu ialah mungkinul wujud atau boleh wujud. Jaiz ini di sini mungkinul wujud ya. Sama dengan mungkin jaiz di sini. Lakanah maka sungguh ada siapa Allah, hadisan ialah baru. Walau kana dan andaikan ada siapa Allah hadisan ialah baru, laftaqarah maka sungguh butuh siapa Allah ila muhdisin kepada sesuatu yang membuat Allah baru. Walau iftaqarah dan andaikan butuh siapa Allah ila muhdisin pada sesuatu yang membuat Allah baru, la ta'addadal ilahu maka sungguh berbilangan al ilahu siapa Tuhan. Walau ta'addadal ilahu dan andaikan berbilangan al ilahu siapa Tuhan, la fasadatis samawati wal ardu maka sungguh rusak hancur as samawatu apa langit wal ardu dan bumi. Lakin akan tetapi fasaduhuma adapun hancurnya samawat wal ard muntafin ialah tidak ada. Fantafa maka tidak ada juga ma apa sesuatu ada yang mengantarkan apa ma ilaihi terhadap fasaduhuma min jawazil wujud dari mungkinil wujud, bolehnya wujud, mungkinnya wujud ada bagi Allah, wa ma yatarattabu dan sesuatu yatarattabu yang mengikuti apa ma alaihi atas jawazul wujud, yang mengikuti. Kalau Allah dikatakan jawazul wujud itu apa? Yaitu Allah hadis. Kalau Allah dikatakan hadis, maka Allah butuh pada muhdis. Kalau Allah butuh pada muhdis, maka ta'addudul ilah. Allah itu menjadi banyak. Tuhan itu akan menjadi banyak. Itu yang dimaksud wa ma yatarattabu alaihi. Fasabata maka tetap wujudihi ta'ala, apa wajibnya adanya Allah Ta'ala. Fantahaina, nah, maka berakhir kita atau berujung kita, bermuara kita ila muqaddimatin doruriyatin pada premis yang bersifat aksiomatik. Wahuwa dan adapun muqaddimah doruriyah yaitu lau ta'addadal ilahu la fasadatis samawati wal ard. Maka andaikan Tuhan itu banyak berbilangan, maka langit dan bumi hancur. Sementara hancurnya langit dan bumi ini tidak ada, karena kita menyaksikan bumi dan langit itu ada, tidak hancur. Nah, ini muqaddimah daruriyah. Muqaddimah daruriyahnya adalah lau ta'addadal ilahu la fasadatis samawati wal ardu. Sementara hancurnya bumi dan langit itu muntafin, tidak ada, tidak kita saksikan. Yang kita saksikan, yang kita lihat dengan mata kita adalah langit dan bumi itu ada dan tidak hancur. Nah, muqaddimah sebelum lau ta'addadal ilahu la fasadatis samawati wal ardu semuanya nadhariyah, bersifat spekulatif. Bersifat spekulatif. Nah, yang muqaddimah daruriyahnya mana? Lau ta'addada ilahu la fasadatis samawati wal ard. Itu yang dimaksud bahwasanya semua muqaddimah di dalam qiyas itu harus bermuara
harus berujung pada muqaddimah doruriyah. Karena kalau tidak berujung pada muqaddimah doruriyah, nanti tetap ya, nanti akan berkonsekuensi pada daur atau tasalsul. Sementara daur dan tasalsul itu ya butuh atau mustahil aklan. Nah, sementara daur dan tasalsul itu adalah mustahil aklan. Tidak mungkin terjadi. Wa misalud dauri dan adapun contohnya daur ayyuqalah ialah dikatakan. Contohnya daur seperti ini. Innalladzi yahmilul kursiyah huwa Zaid. Sesungguhnya siapa yang yahmilu yang membawa apalagi al kursiyah pada kursi huwa adapun alladzi Zaidun ialah Zaid. Waman yahmilu Zaid huwa Ali. Dan adapun yang membawa siapa man Zaidan pada Zaid huwa adapun man Aliun adalah Ali. Waman yahmilu aliyan dan adapun yang seseorang dan adapun seseorang yahmilu yang membawa siapa man aliyan pada ini huwa adapun man al kursi ialah kursi alladzi yang membawa hu terhadap kursi Zaidun siapa Zaid. Ini contoh dari Daud. Yang membawa kursi adalah Zaid. Yang membawa Zaid adalah Ali. Yang membawa Ali adalah kursi yang dibawa Zaid. Nah, ini kan terjadi daur. Nah, daur ini tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Kenapa? Karena nanti kalau daur itu ya tidak bermuara pada al-adam, pada bermuara pada ketiadaan. Bermuara pada ketiadaan. Fahadal kalamu maka adapun kalam ini yukhalifuh ialah menyelisih apa hadal kalam. Contoh ini maksudnya al-aklah pada akal. Fakaifa maka bagaimana yakunu ada al-kursiyu apa kursi hamilan ialah membawa liman terhadap orang yahmilu yang membawa siapa man hu terhadap kursi. Kursi membawa orang, nah, membawa orang yang mana orang tersebut membawa kursi. Nah, ini mustahil. Akal kita tidak bisa menjangkaunya. Mustahil itu terjadi. Au ayyakul ahaduhum atau berkata siapa salah satu mereka au ayyakul ahaduhum atau berkata siapa salah satu mereka inna a bahwa sesungguhnya a atau alif ya inna alif sesungguhnya apa alif maujudatun ialah ada qabla ba sebelum ba waba dan ba maujudatun ialah ada qabla jim sebelum jim wajim dan jim maujudatun ada sebelum alif wahada dan adapun ini muhalun ialah muhal qat'an secara pasti wa yadkhulu dan masuk apa hada fi babil mustahilatil aqliyah di dalam bab mustahilat al aqli hal-hal yang mustahil secara akal tidak mungkin terjadi. Wad dauruh dan adapun daur ala kismaini ialah atas dua bagian. Pertama, ad-dauri sorih disebut dengan daur sorih. Wahuwa dan adapun daur sorih atau wakuf ialah bergantung bila wasitotin tanpa ada perantara. Kata wakufi alif ala ba. Seperti bergantungnya alif pada ba. Wa tawakkufi ba ala alif. Dan bergantungnya ba pada alif. Ini disebut dengan daur sorih. Artinya alif bergantung pada ba, ba bergantung kepada alif. Nah, ini namanya daur sorry. Karena tidak ada wasitoh. Tidak ada perantara antara alif dan ba. Hanya alif dan ba saja. Wad dauril mudmari dan daur mudmar. Wahua dan adapun daur mudmar atau wakufuh ialah bergantung ma'al wasitoh beserta ada perantara. Kata wakufi alif ala ba seperti bergantungnya alif atas ba wa tawakkufi ba ala jim bergantungnya ba atas jim wa tawakkufi jim ala alif bergantungnya jim atas alif. Nah, ini disebut dengan daur mutmar. Kenapa? Karena antara ba itu ada wasitoh. Bergantungnya alif pada ba
Ada wasito, yaitu ada jim. Ada jim, masih ada jim. Sementara daur asari itu tidak ada wasito. Wa misalut tasalsulih, dan adapun contohnya tasalsul ayyatawaqqafah, ialah bergantung apa alif ala ba atas ba, wa ba dan ba ala jim atas jim, dan jim ala dal, wa hakadha, dan begitu seterusnya, ilama, sampai sesuatu la nihayata, yang tidak ada apa ujung. Jadi tasalsul itu adalah bergantungnya sesuatu pada sesuatu yang lain yang tanpa ujung. Nah, itu termasuk ya mustahil aklan. Terjadinya adalah mustahil aklan. Kenapa? Karena nanti bermuara pada ketiadaan. Bermuara pada ketiadaan. Daur juga bermuara pada ketiadaan. Tasalsul juga bermuara pada ketiadaan. Makanya daur dan tasalsul ini mustahil aklan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.